Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Seperti biasa, gue unboxing lagi ikan-ikan yang masuk. Sama gue mencoba untuk menjawab ataupun membantu teman-teman yang memberikan pertanyaan. Yang mudah-mudahan ilmu ini juga bisa membantu sesama penghobi akuarium air laut. Ya, jadi di video ini gue bakal bahas pertanyaan teman-teman bagian part susunan untuk masalah SAM ya. Jadi kalau gua itu pakai SAM itu ada 4 chamber. Jadi ada satu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Yang pertama itu kalau gua itu pakainya itu busa. Jadi busa plus sama skimmer. Jadi kotoran kasarnya itu disaring dulu sama yang busa-busa kasar. Habis itu kotoran yang lebih halusnya akan diserap sama si skimmer. Jadi tetap bagus ya, air tetap jernih lagi. Setelah itu udah airnya jernih lagi, dia akan lari ke media bakteri. Jadi media bakteri ini maksudnya itu rumah bakteri. Nah, rumah bakteri itu ada banyak teman-teman. Ada biobol, ada batu apung, ada juga yang kayak bentuknya kayak kotak-kotak gitu, kayak momogi. Nah, teman-teman yang tahun-tahun yang dulu masih kecilnya itu tahu momogi berarti udah tua ya. Nah itu ada yang kayak momogi juga tuh, warnanya juga kayak yang cheese. itu juga bagus. Jadi karena porosnya itu gede teman-teman, jadi porosnya gede, dia bisa menyimpan bakteri semakin banyak. Dan yang kita bahas ini bakteri baik ya. Dan fungsinya bakteri di video yang lama-lama itu pernah gue bahas pentingnya bakteri di akuarium laut kita ataupun di akuarium tawar pun sama ya konsepnya. Jadi memang ada bakteri pengurai yang sangat dibutuhkan oleh akuarium hias teman-teman. Jadi untuk pupnya ikan, pisnya ikan itu akan diurai, dimakan oleh bakteri ini. Jadi ngebuat air ini sirkulasinya tetap baik. Jadi tetap air ini bersih dan sehat ya untuk biota-biota yang ada di akuarium teman-teman. Nah setelah rumah bakteri tadi, kita lari ke refugium. Nah refugium juga gue udah bikin videonya, jadi teman-teman bisa lihat lagi, scroll lagi, jadi bisa tahu video tentang refugium itu ya. Tapi gue akan bahas sedikit di sini. Jadi refugium itu tanaman-tanaman bukan koral ya, jatuhnya kayak dia tanaman, ada banyak nih, ada aseman, angguran, ada bakau, ada juga chaeto, itu ada banyak. Dan mereka nih punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Dan kalau gue nih, ini banyak, kalau dari gue secara pribadi sih gue paling agak susah tuh pakai chaeto ya, karena kalau chaeto ini seremnya kalau sekalinya dia mati, dia akan membusuk jadi warna putih dan itu akan kayak coplok-coplok. Nah coplok-coplok bahayanya itu akan masuk ke mesin, bikin mampet mesin, atau air juga jadi keruh gitu ya. Jadi kalau gue sih nggak, tapi ada teman-teman lain yang bagus banget, jago banget masalah chaetonya, malah berkembang sampai beranak pinak, sampai akhirnya dijual-jualin, itu juga banyak. Nah yang paling aman, ini dari paling aman ya, yang paling aman itu bakau. Karena bakau teman-teman bisa masukin kayak, kalau gue obatnya itu kan pakai cupramin. Nah misalnya gue mau pakai untuk FO, ini khusus FO ya teman-teman ya, jadi nggak ada koral, nggak ada keong, nggak ada udang, jadi hanya ikan. Nah kalau ikan itu bisa teman-teman, biasanya kalau ikan-ikan sakit itu lebih mudah masukin langsung aja cupramin gitu ya, dengan kadar yang pas ya, jangan berlebih. Nah bakau itu tetap hidup, beda sama chaeto, aseman, angguran dan lain-lain itu biasanya mati karena ada obat-obat itunya. Tapi kalau bakau ini karena mungkin daunnya itu di atas, jadi dia akan lebih kuat bertahan. Cuman yang paling penting harus ada lampu ya, lampunya tuh harus pas, jadi harus menyinarin bagian atasnya gitu. Dan bakau ini biasa juga pernah dipakai di main tank untuk dekorasi, seperti kayak tema bakau dan lain sebagainya, itu banyak juga dan itu bagus. Nah setelah refugium ini teman-teman, refugium ini pentingnya untuk kopepot, rumahnya si kopepot. Jadi nanti mereka beranak pinak, nah dia nembak ke atas, nah ke atas itu jadi makanan alaminya bagi ikan-ikan. Karena di tempat koral gue ini gue nggak pernah kasih makan ikan, mereka makan sendiri secara alami, itu bagusnya ya. Jadi di situ karena harus ada penampungan untuk kopepot ini, jadi ikan tidak kelaparan. Tapi kuantiti ikannya juga dikit banget ya, gue di tempat penampungan koral gue juga dikit banget soalnya. Nah habis itu baru ke pump ini power head ataupun mesin pump yang bisa nembak ke atas lagi ke main tank gitu. Nah itu rotasinya teman-teman.
Nah, berikutnya gue bahas masalah juga dia nanya, kan kebanyakan teman-teman juga ada yang pakai tank kecil, jadi pakai sump-nya itu di belakang ya, gitu. Untuk laut nih banyak nih, artinya karena sump di belakang sekitar 10 cm itu banyak banget, 10-15 cm itu banyak yang suka nanya. Itu rata-rata cuma 3. Nah, gimana cara ngakalinnya gitu? Oke, kalau gue juga pernah nyetingin ke pelanggan gue untuk akuarium. Jadi kalau 3 itu biasanya yang pertama itu gue pakai busa. Jadi busa, abis itu sama kalau bisa sih bagusnya ada skimmer. Tapi kalau memang nggak cukup, itu busa aja, busa-busa. Setelah busa itu bawahnya itu rumah bakteri. Jadi kayak batu apung, biobol dan lain sebagainya. Yang kedua itu bisa langsung si refugium, tempat refugium plus sama skimmer. Nah, skimmer ini banyak teman-teman bisa DIY juga kok. Gue ada di video gue juga, gue bikin DIY dari pakai botol mineral yang kecil ya, itu bisa. Jadi teman-teman bisa kreasiin lagi ilmu-ilmu yang gue kasih, karena itu gue paling cuma bisa tahu dasarnya ya. Bisa teman-teman bisa lebih kreasi lagi, lebih kreatif lagi dibanding gue gitu. Jadi teman-teman bisa liatin kayak gitu, ataupun teman-teman bisa pakai yang pompa. Jadi pakai apa namanya itu, air pump udara tuh, yang gelembung udara buat ikan. Nah, itu teman-teman bisa pakai botol juga, tapi kepalanya itu harus yang ngeluarin buih microbubble. Jadi jangan yang buat biasa teman-teman pakai di air tawar, jangan, itu nggak ngeluarin microbubble teman-teman. Jadi harus pakai yang microbubble, ada khusus kok di online banyak kok jenis yang kayak begitu. Bisa ditanyakan ini ngeluarin microbubble apa nggak, bentuknya tuh kayak kayu, sebenarnya itu batu, tapi nanti dia keluarinnya kecil-kecil. Nah, itu juga bisa jadi solusi ya kalau teman-teman main tank kecil, tetap mau punya skimmer tapi nggak mau ribet ini itu. Nah, itu bisa pakai microbubble, itu gelembung itu tadi, plus sama refugium di situ. Nah, refugium ini baiknya bawahnya itu pasir teman-teman, live sand. Kenapa? Karena itu juga jadi rumah bakteri juga, jadi mereka berkumpul di situ. Nah, plus sama misalnya bisa pakai bakau, bisa juga pakai tadi banyak ya gitu. Nah, di tanaman refugium ini gue ada baru masuk kemarin sih yang warnanya merah. Nanti gue liatin di video ini juga ada warna merah. Jadi itu biasanya ada di luar tuh, teman-teman bisa lihat di Instagram ataupun di YouTube ya. Jadi di luar itu orang luar ada pakai tanaman-tanaman refugium, dia jadikan menjadi main tank. Jadi nggak ada koralnya, paling kayak GSP ataupun polip bintang, cengkeh gitu. Nah, sisanya itu pakai yang merah-merah tadi, aseman gitu, dan itu terlihat tetap bagus teman-teman, jadi nggak kalah. Tapi jangan masukin ikan jenis botana, sama ikan botana dihabisin tuh refugium, kayak aseman, angguran itu dimakan sama botana, jadi ujung-ujungnya habis, lenyap ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi refugium, habis itu ada skimmernya. Nah, chamber terakhir bisa langsung buat power head, ataupun skimmernya bisa ditaruh bareng power head asalkan tempat space-nya cukup. Dan berikutnya gue membahas juga permasalahan jadi ada teman-teman yang nanyain, kan dia bekas akuarium air tawar, dia mau jadiin akuarium air laut. Nah, ini banyak terjadi nih, dan itu banyak banget ditanyakan ke BKC gini. Di video ini gue akan liatin juga. Jadi kalau laut itu teman-teman, yang disedot itu bagian atas, bukan bawah. Jadi kalau teman-teman biasanya kan di bekas akuarium air tawar tuh apa sih bentuknya akuarium gitu kan, habis itu di sampingnya, kalau dia bukan di belakang, yang air tawar tuh rata-rata tuh di samping, dia nyedotnya di bawah nih. Jadi bukan di bagian atas, dia nyedotnya di bawah, naik ke atas, baru turun. Nah, bisa nggak dipakai? Bisa, tapi harus dimodif ya. Dimodifnya apa, gimana caranya supaya yang nyedot itu bagian atas gitu ya. Gue dibikin, ada di YouTube gue juga kok ada video gue bikin akuarium air laut dari akuarium bekas ya gitu. Jadi gue bikin bolongan baru. Nah, tapi tetap harus hati-hati ngebolongin lagi teman-teman, karena kalau kaca yang di datar kita bolongin itu akan lebih aman. Tapi di saat kaca yang udah jadi, tekanannya itu kan beda. Nah, itu yang harus teman-teman hati-hati, pelan-pelan. Insya Allah pasti bisa lah gitu ya, karena gue aja bisa, apalagi teman-teman pasti lebih jago dibanding gue. Nah, dia tuh di atas supaya, karena mereka memang surface-nya yang ini. Nah, bagian bawah pakai apa? Pakai sifon. Biasanya kita, kalau yang teman-teman pakai pasir itu banyak kok yang untuk sedot-sedot pasir ya teman-teman ya, itu bisa dilakukan. Dan yang paling penting kuncinya kalau main akuarium air laut, sabar teman-teman ya. Jadi siapin akuariumnya, siapin equipmentnya, kayak skimmer tuh ada sih teman-teman saya yang sukses kok nggak pakai skimmer juga ada, tapi ilmunya itu udah, bahasa kasarnya dia udah jatuh bangun teman-teman. Jadi
jadi nggak sekali langsung berhasil. Mereka jatuh bangun, banyak banget cerita gitu, berjatuh bangun sampai akhirnya mereka sukses di mana tahu celahnya bisa ngebuat akuarium air laut dia tanpa skimmer dan itu survive. Dan itu hebat menurut gue, karena kalau gue masih belum berhasil. Gue pernah berhasil cuman kalau isinya hanya koral dan udang, only koral dan udang. Itu gue pernah coba pakai filter hang on doang, dan itu berhasil alhamdulillah. Dan koralnya yang kayak cengkeh itu sampai beranak-beranak ya, sampai ngerambat gitu. Jadi balik lagi teman-teman, semua itu pasti belajar. Gue terus belajar, makanya gue juga butuh teman-teman untuk komen di video ini dan ngejelasin juga. Misalnya teman-teman punya ilmu, gue bacain. Jadi karena gue juga belajar dari teman-teman ilmu-ilmu baru yang teman-teman udah lakuin dan berhasil, sedangkan gue kadang-kadang juga belum gitu ya. Karena jujur gue juga masih pemula, masih banyak banget belajar. Dan itu kenapa mudah-mudahan konten ini bisa sama-sama belajar, dan bukan hanya teman-teman, gue pun juga banyak belajar dari komennya teman-teman. Nah, ya seperti teman-teman bisa lihat, jadi ini contoh ya akuarium penampungan untuk ikan gua sama udang. Jadi ditembakkan di atas, dan filter untuk nyedotnya lagi itu bagian atas juga, jadi nggak di bawah teman-teman. Nah itu bedanya laut sama ini ya, sama air tawar. Nah banyak yang tapi gue nggak tahu sih, mungkin ada yang coba juga bekas yang akuarium air tawar dipakein air laut, berhasil ya. Tapi kalau ini gue ngomong cuma dari pengalaman gue pribadi aja ya. Gue pakainya sih selalu filternya itu di atas, jadi untuk nyedotnya lagi itu pasti di atas semua, nggak di bawah teman-teman. Jadi karena memang di permukaan ini yang lebih kotor-kotoran tuh naik ke atas, dan kalau untuk filter-filter yang intinya di bawah semua. Nah ini yang tadi gue bilang ada refugium. Nah ini jenis yang warna merah ya. Jadi bukan teman-teman mungkin tahu ya jenisnya apa. Bukan aseman ataupun angguran, karena warnanya merah itu jadi terlihat lebih cantik, lebih bagus kena sinar lampu. Dan ini kalau di luar itu banyak yang dijadiin di main tank, khusus untuk main tank semua tuh teman-teman. Kalau jenis seperti ini ya. Dan terlihatnya bagus karena jadi warnanya tuh merah soalnya. Nah di sini ikan-ikan yang masuk, untuk yang pertama sih ini banyak bui tuh karena ngeluarin ini ya, banyak lendir. Ikan-ikan masih stres karena mandarin yang paling banyak ngeluarin lendir tuh teman-teman. Nah ini ada ikan gadis, ini rainbow gadis, termasuk antias ya teman-teman ya. Jadi schooling artinya bagus, lebih banyak. Berikutnya di sini ikan jai-jai, ini juga sama schooling juga teman-teman. Nah tapi mohon maaf ya, jadi ada beberapa ikan yang udah sold out. Jadi ini memang unboxing udah agak lama. Nah ini ada panter, ikan panter Ambon termasuk predator ya. Tapi kalau karena di size kecil gini sih nggak aman lah. Kalau sama Nemo atau ikan cantik pun masih aman nih, karena gue gabungin sama itu juga. Kalau ini masih ada ya teman-teman, masih ready. Dan yang berikutnya ini ada ikan cantik, ada banyak ya. Kalau ikan cantik sih ada banyak masuk stoknya. Tapi yang teman-teman belum tahu, ikan cantik ini jangan di akuarium tuh isinya 2 gitu ya. Mereka tuh suka berantem teman-teman. Nanti ujung-ujungnya bisa dibully sampai mati salah satunya, jadi sayang. Nah ini ada jabing glodok. Ini jabing yang walaupun jelek ya, tapi aktif banget, rakus banget sama namanya lumut. Tapi mereka juga teritorialnya juga tinggi tuh, termasuk glodok ini. Jadi kemarin ada jabing, misalnya ada jabing bunga, ada jabing glodok. Jabing glodoknya tuh ngehajarin si jabing bunganya. Jabing bunga gede-gede tapi cemen deh. Nah ini yang tadi saya bilang nih, ikan mandarin. Untuk mandarin sih ini ya butuh akuarium yang sudah mature, dan salah satunya bagusnya ada refugium. Karena si refugium ini tempat berkembang biaknya kopepot. Nah kopepot itu makanannya dia, itu makanan alami ikan-ikan teman-teman di akuarium. Jadi kalau di laut itu kan nggak ada yang ngasih pelet ya gitu, ataupun ngasih rebon gitu. Mereka akan makan misalnya dari kopepot, ada dari anak-anak udang gitu. Nah itu kenapa dibutuhin adanya refugium?
karena dibikin sistem di akuarium teman-teman itu sebisa mungkin mirip seperti di laut. Jadi ada penyediakan juga makanan-makanan alami. Jadi kadang-kadang ada tuh yang beli tapi dia belum mau makan, tapi dia lagi kayak makan notol-notolin sesuatu gitu. Nah kadang-kadang kopepot ini yang dimakanin teman-teman. Jadi mereka masih mau makan makanan alaminya. Dan di sini ada ikan dokter. Ini yang penting banget di akuarium teman-teman untuk ngejaga kesehatan dari ikan teman-teman ya. Dan yang di sini ada juga ikan mandarin, tapi kalau ini tuh masuknya mandarin sanur, teman-teman. Ini mandarin sanur merah ya. Jadi ada banyak banget jenis-jenis mandarin yang main di dasar. Ada mandarin asli, mandarin B, ada mandarin sanur merah, ada mandarin layar. Jadi mandarin itu ada banyak jenis-jenisnya. Dan sama mereka ini juga makannya kopepot untuk mandarin ini, teman-teman. Dan untuk yang di sini kan yang lebih gede ya. Untuk yang pertama ini ada kepe monyong. Nah, kepe monyong tuh juga ada 3 jenis nih. Ada kepe monyong C yang seperti ini, ada kepe monyong B itu yang gue pakai untuk makan Aiptasia, reef safe. Ada kepe monyong asli. Nah, ini ada 3 jenis kepe monyong. Kalau kepe monyong asli gue kurang tahu reef safe apa enggak. Setahu gue sih enggak ya. Nah, ini ada bluestone Napoleon lagi banyak banget masuk. Nah, ini ada Grace Kelly atau Craputicus. Nah, ini Craputicus ini yang bisa kita makan ya. Dan ini bisa gede banget. Dan dia termasuk predator. Jadi kalau ada ikan-ikan jenis kayak cantik gitu, wah itu dimakan sama dia. Nah, ini ada Angel BK. Ini termasuk dwarf angel ya, teman-teman. Dia angel dia nggak bisa gede gitu. Jadi size-nya nggak mungkin sebesar seperti Angel Batman nantinya, ataupun Angel Nanularis, ataupun Angel Napoleon, enggak. Mereka termasuk jenis kecil kayak seperti Angel Kennedy. Berikutnya di sini ada ikan dori. Lagi banyak banget masuk dori ya, teman-teman ya. Ikan dori sih banyak yang suka karena film itu. Nah, ini ada Angel Midnight. Ini juga termasuk dwarf angel yang saya tahu ya. Tapi nggak tahu nih teman-teman, kalau ada yang pernah miara Angel Midnight sampai gede banget, bisa dikoreksi ya. Yang saya tahu sih dia nggak bisa gede banget. Tapi belum pernah nemu yang sampai size-nya gede banget. Dan ini nggak tahu kalau dia ini kayaknya sih untuk jenis polip, sinarina, otak gitu mungkin diisengin ya. Jadi nggak reef safe. Nah, ini ada cicit ataupun samadar. Nah, samadar juga ada banyak banget jenisnya ya. Ada sadar liris, ada sadar kuning, ada samadar cicit. Jadi kadang-kadang tuh dia tuh agak-agak mirip kayak ikan baronang, teman-teman. Mungkin saat masih satu keluarga ya si cicit ini. Nah, ini ada keling tamasi. Dan ini juga udah habis. Untuk keling tamasi ini, kalau keling tamasi yang gua tahu sih juga dia jahil sama koral ya, kayak otak gitu-gitu tuh dijailin tuh sama dia tuh. Sinarina itu dari pengalaman pelanggan sih, kalau gue belum tahu ya, tapi dapat info jadi gue kasih tahu dulu kondisinya seperti itu. Jadi jangan sampai punya otak atau donat beli keling tamasi nanti habis. Nah, ini ada, saya agak lupa ya namanya ya, termasuk jenis rasa atau keling ya, setahu saya sih ini. Kalau dari supplier sih dibilangnya masuk dokter, tapi dia kayak nggak berfungsi sebagai dokter. Nah, ini jenis antias juga. Nah, ini rainbow belang, teman-teman. Jadi belakangnya tuh ada garis-garis. Jadi kalau teman-teman yang suka jenis-jenis antias itu banyak sekali untuk dikumpulin, dan high grade-nya dia yang paling bagus itu adalah rainbow Jepang. Itu rainbow Jepang tuh paling keren karena dia bentuknya tuh bulat ya. Jadi bantet gitu, jadi lucu ngelihatnya. Nah, ini ada jenis panter Marlboro. Ini sih kemarin gue masukin sama ikan cantik ya, dimakan ikan cantiknya. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa digabung sama ikan-ikan itu. Nah, kemarin juga ikan dokter gue gabung di situ. Pas gue lihat luka-luka, berarti kayaknya dihajar-hajarin sama dia tuh.
Jadi ini termasuk jenis yang udah pantai agak gede, jadi agak lebih bahaya ya. Jangan digabung-gabungin sama ikan-ikan yang damai, apalagi yang kecil-kecil. Ujungnya bisa hilang ataupun ikan tersebut bisa mati. Dan di sini gue lagi mau ngambil botana api ya. Jadi susah banget, lincah banget tuh teman-teman. Ngambilnya gue juga takut bikin yang lain stres ya. Jadi kalau botana api ini reef safe ya, semua botana ya teman-teman. Dan memang gue biasanya naruh ikan kayak jenis-jenis botana coklat, keranjang Bali itu di tempat koral untuk makanin hama-hama, makanin alga di sela-sela koral. Jadi karena kalau alga ini ada sela koral dan diemin, nanti dia bisa bikin koral teman-teman gak sehat. Dan yang berikutnya di sini ada ikan tambak kuncir. Nah, tambak kuncir ini termasuk ikan predator, jadi makan ikan. Jadi jangan digabung sama ikan-ikan yang damai ya, kecuali ikan damai itu size gede, kayak jatuhnya misalnya botana yang gede atau angel yang gede, itu aman. Dan ini ada ikan hiu tempel. Nah, kalau hiu tempel ini sih udah laku juga. Nah, ini biasanya yang suka nempel di bawahnya hiu. Dia juga bisa gede teman-teman. Jadi kalau hiu makan itu kan suka dicabik-cabik. Nah, itu ada keluar. Nah, nanti dimakanin sisa-sisanya sama dia. Jadi dia ada section atau ada penyedotnya nempel di bawahnya ini ya, di bawahnya si hiu tersebut. Itu kenapa hiu kulitnya tuh kasar. Beda teman-teman. Kalau teman-teman pegang kulitnya itu kasar. Beda sama ikan-ikan lain. Nah, ini ada ikan botana model. Tapi ini juga udah laku, plus Morrisnya pun juga udah laku teman-teman ya. Ini udah mungkin seminggu yang lalu kayaknya. Unboxingnya udah agak lama. Mohon maaf, baru bisa bikin videonya sekarang. Nah, untuk itu ada angel asli, tapi ini angel aslinya nggak selamat ya teman-teman, sayangkan. Biasa sih kalau teler angel tuh kuat, tapi yang ini sangat disayangkan tidak survive. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Nanti mudah-mudahan gue bisa bikinin videonya lagi seperti biasa, yang seperti gue tahu. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.